Halo semuanya, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Ya, jadi sebelumnya aku mohon maaf nih karena pastinya dari segi kualitas suara ini bakalan jomplang banget dari yang biasanya karena aku nggak pakai mic. Hari ini aku bener-bener cuman mau menunjukkan aja gimana aktivitas aku bekerja. Dan dalam konten kali ini aku secara spesifik bilang bahwa aku hari ini bakalan kerja dari kasur. Why? Untuk biar menarik aja sih. Tapi sekaligus aku juga mau ngasih tahu. Yang dibilang kerja online itu sering banget kayak dibilang enak gitu, kerjanya bisa sambil bahan dan lain-lain. Tapi aku juga tunjukin realitanya nih, enak tuh kayak gimana, terus ngapain gitu ya. Dan seperti yang udah bisa kalian lihat di belakangku, ini adalah kasurku. Ini aku di kamar. Sebetulnya dalam keadaan normal aku juga memang kerjanya di kamar dan sering di kasur juga sih. Cuma sebenarnya nggak sehat teman-teman, karena nanti tuh jadi kayak kita nggak ada pemisah gitu ya antara dunia kerja dan dunia istirahat gitu. Jadi bisa-bisa dalam keadaan kita udah mau tidur itu kepikiran kerjaan tuh itu bisa banget, karena ya kita kerjanya di sini gitu. Jadi kurang baik lah sebetulnya. Tapi ya karena aku juga baru aja kayak baru pemulihan gitu ya dari suatu sakit yang lumayan bikin lemas. Nah, jadi mumpung masih belum sehat-sehat banget, ya udah sekalian deh gitu ya. Nah, kemarin tuh aku udah bikin juga kontennya sih, tapi buat TikTok. Tuh itu lagi lemes-lemesnya tuh bisa kelihatan di TikTokku ya. Nah, sekarang sih aku udah segeran, makanya udah bisa makeup, udah bisa setting lighting segala macam. Jadi, ikutin aku hari ini. Seperti yang bisa dilihat ini adalah setting kamarku. Jadi, kasur di sebelah sini ya, ini pas bekas dari makeup. Aku mulai buka laptop kerja itu di jam 9 pagi. Jadi ini sih udah sore ya, udah menjelang sore. Jadi aku sebetulnya kerjanya udah kemana-mana juga gitu loh. Tapi ya udah deh, kalian aja ya. Untuk kerjanya aku sebetulnya punya meja yang semacam meja lesehan gitu. Tapi kalau misalnya dipakai di kasur, tentunya dia bakal goyang-goyang terus ntar bisa jatuh. Dan kalaupun mau aku pakai di kasur, biasanya mejanya tuh aku tilep aja biar jadi tatakan aja gitu ya, biar laptopnya tuh nggak panas. Nah, tapi aku punya satu meja andalan yang biasa aku pakai karena ini dia enak banget ya, bisa aku majuin ke arah kasur. Jadi aku tetap bisa duduk di kasur dan pakai laptop ini. Kenapa kasur? Ya karena kalau misalnya kita kerja hampir 3 tahun ya bun dalam keadaan sakit itu kan kayak ya udah lebih enak sambil di kasur gitu ya. Nah, jadi untuk kerja di kasur sih aku biasanya pakai meja ini, yang ini akan aku tunjukkan gitu. Mungkin nanti aku bakalan coba untuk spill linknya di ini ya, di manapun, ntar mungkin di sekitar sini biar kalian juga yang tertarik mungkin bisa beli meja yang sama kayak aku. Aku beli meja ini harganya berapa ya, 120 ribuan kayaknya. Itu juga hadiah dari ulang tahun, hadiah aku pas ulang tahun dari adikku gitu. Aku tunjukin kali ya, matiin dulu dong. Nah, jadi posisinya kayak gini nih. Ini si meja, dia tuh bisa di-adjust, mau naik, mau turun, bisa. Aku sih segini udah pas ya. Terus ini bisa kita tarik sampai ke sini gitu ya. Nah, jadi aku posisi walaupun di kasur, tapi tetap bisa sama dia di sini. Terus ada bantal di sebelah belakangnya di sini. Jadi bisa sambil nyender, bisa nyender gitu. Ini kotor, astaga. Tapi di sini aku juga kasurku tuh langsung ke meja aksesnya gini loh, berantakan juga, ya udahlah ya emang kayak gitu. Nah, di sini tuh jadi aku biasanya sih harusnya kerjanya di sini kan ya, nih pakai kursi ngadep langsung keluar, jatuh ngadep langsung keluar. Terus juga kalau misalnya aku lagi bosen sama si meja, aku bisa juga nih geser ke sini, kerjanya dari sini juga bisa aja. And ya ini dia buat si setting kerjanya kayak gitu. Hari ini kalian bakalan ikutin aku ngerjain apa aja, terus kayak ngapain aja, kayaknya nyampe malam nanti ya. Ini sekarang udah jam 2 lebih 44 menit. Yang mau aku kerjakan sekarang itu adalah aku harus nyimpenin foto-foto produk ke sebuah platform jualan ya. Itu adalah salah satu tugas aku di hari ini. Jadi ya kalau misalnya aku mau ada yang disampaikan ya aku akan ngomong, tapi kalau enggak ya kalian nonton aku kerja aja. Oke, ini dia. Dan oh ya, itu kan dalam judul nanti aku akan tuliskan di situ bahwa gaji 4 juta. Nah, gaji 4 juta itu adalah yang ibaratnya kayak pokoknya gitu, yang pasti aku dapatkan gitu. Nah, jadi yang aku kerjakan itu adalah ini
aku wajib kerja dari jam 9 sampai jam 6, itu ada absennya juga ya, jadi benar-benar harus standby dan kayak kerja biasa aja gitu. Jadi aku benar-benar pakai laptop di sini di kasur, mau posisi kayak gimana pun yang penting aku tetap buka si laptop ini. Kemudian kerjaan yang kedua itu adalah nulis. Terus aku juga sebetulnya ada pekerjaan yang ketiga, yaitu adalah ngajar. Aku juga kan punya kelas basic virtual assistant ya untuk teman-teman yang pada mau belajar jadi VA kayak aku, ala aku juga gitu. Nah, aku masih ada beberapa tanggung jawab untuk isi private class. Jadi nanti aku juga bakalan ngajar melalui Zoom nih di sini. Nah, tapi kalau ada yang mau ikutan belajar ke aku untuk private class, kayaknya sekarang udah dibatasin banget sih. Tapi mungkin boleh juga ditanya ke admin, siapa tahu aja masih ada slot untuk belajar. Nanti akan aku bantu kayak langsung aku yang ngajar gitu ya, jadi langsung di Zoom one on one, private satu orang. And ya aku mau kerja dulu. Selamat nonton aku kerja. Itu ditaruh sembarangan, gas ulang, tekniknya juga ngasal banget, masa jadi bokap? Iya. Sumpah tahun 2024 ada. Kerjaan aku yang barusan udah beres, aku cuma harus tetap online aja dan nunggu instruksi untuk pekerjaan selanjutnya. Jadi sekarang aku mutusin mau curi waktu buat syuting. Jadi aku juga kan lagi persiapan untuk bikin video pembelajaran buat teman-teman yang pada mau belajar basic virtual assistant juga. Jadi nggak cuman private via Zoom aja ya, karena yang private itu kan aku bisa bilang itu yang paling premium tuh, yang harganya paling mahal ya. Nah jadi ada juga tipe yang belajarnya tuh nonton video. Nah sekarang aku lagi mau syuting untuk video update-nya karena akan ada materi baru mulai tanggal 15 Januari. Jadi syutingnya aku off dulu karena kameranya mau aku pakai tentu aja. Terus ya mungkin nanti kita ketemu lagi di ya setelah aku beres syuting. Bye bye. 1 hour later. Halo, aku baru beres syuting. Serak, woi. Ya, itu tadi video syutingnya mengenai tahapan 1 di program belajar basic virtual assistant aku ya. Teman-teman kalau misalnya mau join, ini bisa ikutan program yang namanya Siap Kerja Package. Nanti aku juga lampirkan linknya pokoknya ada di deskripsi nanti ya. Ini baru beres, aku istirahat dulu sebentar karena dalam sekitar 1 jam aku juga akan ngajar langsung si kelas basic private class basic virtual assistant ya. Aku bentar kayak gini dulu deh. Aduh, capek loh kerja online tuh kan. Apa mau bilang apa, enak kerja di kasur tapi capek juga. Oke. Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Bruh. Halo guys, udah sore, udah agak lemas, jadi udah mulai tuh bangun ya. Hari ini sekarang aku lagi bikin link Zoom dulu nih buat kelas private class yang ikutan program belajar basic VA sama aku. Aku bikin Zoom-nya dulu. And apa ya? Tadi udah ngomong banyak banget soalnya. Aku tadi syuting juga kan, kayak jadi pegel gitu lumayan nih. Mulut pegel. Aku masih ada 2 jadwal ngajar lagi di jam 4.30 sampai sama 7.30. Yang ini 2 materi yang berbeda, jadi lumayan challenging. Oke. Udah aku nggak ngomong deh, aku menghemat tenaga ya bun buat ngajar. Ya inilah, ini dibilang kerja sambil rebahan. Badan rebahan, otaknya enggak ya. Tetap harus kerja, harus jalan. Oke, ini udah dimatiin lampunya karena aku matanya pegel ya guys. Ini ada orang mana nge-YouTube kayak gini bentuknya. Ya udahlah. Nah, ini kan aku nunjukin serel-relnya ya. Jadi ya beginilah, kalau udah lemes ya lemes aja udah. Yang penting tetap online. Oke guys, ini udah waktunya. Jadi aku mau ngajar dulu. Posisi kayak gini nggak sopan karena aku sebenarnya off cam juga sih, jadi nggak menunjukkan wajah. Di satu sisi akunya juga lagi kurang fit kan ya, udah super lemas banget, jadi daripada kita undur waktunya kan gak lucu gitu. Jadi kita laksanakan sesuai dengan jadwalnya.
Aku ngajar dulu, bye-bye. A few moments later. Halo guys, balik lagi. Ya, tadi sempet ke-skip di bagian sore karena abis ngajar, terus aku langsung izin bersih-bersih, sholat, terus langsung sibuk deh kerja di situ. Gak kerekam, terus juga udah makan sore, tapi ini lagi dibeliin jus sih di luar, jadi kayak I cannot wait. Terus soalnya makannya dikit barusan nggak masuk gitu kayak. Anyway, ini sekarang udah jam 7. Terus di jam 7.30 aku ada ngajar lagi private class basic virtual assistant. Terus barusan lumayan membuat apa ya, kayak bikin semangat sih, karena dapat satu testimoni dari salah satu teman kelas private bilang katanya, oh thank you ya Kak Tiffany, nggak cuman ngajarin soalnya, memang sih ya, jadi di aku tuh emang nggak cuman ngajarin soal cara ngelamar gitu, nggak, tapi lebih kepada diri kitanya. Karena dari pengalaman aku, salah satu hal yang paling berat ketika jadi virtual assistant itu adalah how to deal with yourself, dengan diri kita sendiri gitu ya. Karena ya kita sendirian di sini, lihat aku aja tuh, kayak aku nggak berantem sama orang, kayak nggak ada lu balas chat gue dong, nggak ada yang gitu. Jadi aku sendirian, jadi juga otomatis secara stresnya, capeknya, pusingnya juga ditanggung sendirian. Jadi di satu sisi kayak oh iya seru ya kita kerja sendirian, jadi nggak ribet, tapi di sisi lain jadinya bebannya juga lumayan berat. Ini yang orang-orang tuh kayak gak mau mengakui gitu ya, banyak yang tidak mau mengakui, sehingga ujung-ujungnya apa, stres yang menumpuk, rasa nggak nyaman yang ditahan-tahan, rasa tertekan, itu berujung-ujung jadi nge-ghosting, nggak bisa jadi nge-ghosting klien. Itu juga sering banget virtual assistant kayak gitu. Itulah kenapa belajar jadi virtual assistant itu dibutuhkan, biar kalau dilihat yang di tempat aku ya gitu ya, kalau di tempat aku tuh biar teman-teman tuh kayak udah siap kerja beneran gitu, kayak udah siap nih pusingnya bakal kayak gimana, capeknya bakal kayak gimana. Nah kalian juga lihat kan dari tadi gitu, kayak aku tuh menunjukin nggak ada kayak yang lebay enak kayak gimana ya, emang kayak gini apa adanya aja. Dari segi gaji pun aku tulis di thumbnail atau di judul 4 juta, itu juga bukan angka yang besar banget gitu ya, kayak nggak 2 digit dari rumah gitu, enggak ya, karena itu yang aku alamin. Yang aku share itu adalah yang aku alamin sendiri berdasarkan pengalaman aku, terus hal buruk-buruk yang akhirnya tuh aku ambil pelajarannya gitu ya. Jadi nggak hanya belajar soal enaknya aja, gimana cara mencapainya aja, tapi juga cara mempertahankannya, cara biar nyaman ketika mengerjakannya. Biar apa? Biar nantinya juga lancar ya. Jadi kayak keluar mode ngajarnya gitu kan. Dan ini jam 7, aku mau liatin, enggak diliatin sih ya. Lebih kepada kayak ngasih tahu. Nah hari ini tuh aku punya ada berapa list nih ya. Aku yang harus aku kerjakan hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hari ini tuh ada 22 yang harus aku kerjakan. Dan sampai di jam 7 ini yang udah aku beresin itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aku udah nyelesain 16 dalam waktu dari pagi jam 9 sampai saat ini. Pekerjaan utamaku yaitu sebagai seorang admin itu udah selesai di jam 6 sore. Jadi selanjutnya ini yang aku kerjakan itu adalah ngerjain pekerjaan yang lain. Apa itu? Ya di sini aku standby di laptop aja. Kemudian aku juga ngerjain pekerjaan utama yang nggak sempat kepegang. Terus juga aku kan punya baru bangun agensi virtual assistant lokal, namanya Ruang Talenta Nusantara. Nah di situ kita belum ada promosi gitu, dari segi talentnya juga masih training dan masih pengembangan gitu lah, pokoknya masih dalam proses gitu. Jadi aku juga masih berputar di sekitar situ gitu, masih melihat kayak harus kayak gimana strateginya dan lain-lain, alias masih membangun gitu. Selain itu aku juga kan punya Hire Academy. Di situ kita program belajar basic virtual assistant. Di situ juga aku lagi persiapkan update materi tuh ya. Jadi ada materi baru per besok, ada update materi per 15 Januari. Jadi materinya tuh akan ada beberapa video baru dan juga ada video materi yang lama tapi dikemas di video yang baru. Jadi itu juga akan jadi PR buat aku. Nah habis ini kayaknya aku akan fokus ke situ. Jadi
habis aku rekam video ini, aku akan pindahin data dari handphone ke laptop, terus aku bakal edit di laptop. Itu kayaknya yang akan aku lakukan habis ini. Jadi aku akan stop lagi untuk pindahin data dulu. Bye. Later. Halo guys, balik lagi. Nah sekarang udah datang nih ternyata, tapi ternyata bukan jus, tapi ini apa? Es alpukat kocok ya, dibeliin soalnya, jadi kayak nggak tahu. Ambil lah, coba. Halo malam kak, suaraku kedengeran? Oke, aku mulai ya. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Terima kasih juga udah ngerjain tugasnya dengan baik. Aku mohon maaf kalau bisa ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye, selamat malam. Senang hati. Ngajar yang ketiga hari ini, kelas hari ini sudah selesai semua. Yeay. Sekarang aku harus ngedit mataku. Oke, it's fine ya. Aku harus ngedit dengan bersemangat. Masih panjang. Aku biasanya selesai kerja di jam 10. Itu 10 tuh tutup laptop. Tapi setelah aku kerja itu aku bakalan lanjut kerja di handphone karena aku mesti nulis. One eternity later. Udah jam 10 lebih 22 jamnya. Apa yang baru Tiffany lakukan? Apakah dia edit videonya sudah beres? Oke, mari kita lihat langsung aja. Mana ada video, malah bikin lagu ini anak. Jadi aku emang lagi ada project bikin lagu gitu. Terus kayak barusan malah nyelesain demo ini. Terus si video belum kepegang sama sekali. Ini udah jam segini ya. Jadi kayaknya aku mau coba ngedit sampai jam 11. Habis itu baru aku tutup laptop kayaknya. Oke, gitu aja deh. Let's go. Aku sekarang mau lanjut ngedit sambil ngobrol dikit ya. Jadi seperti yang kalian lihat di judul dan juga aku sampaikan, kerja online mendapatkan 4 juta minimal per bulan. Untuk aku adalah cara seperti ini gitu ya, bisa teman-teman lihat. Ini aku asik banget lagi kakinya gitu. Apa-apa, bener-bener santai ya. Nah emang kayak gini pace-nya. Jadi mulai jam 9 ngajar, lanjut kerja juga di orang, kemudian aku juga ngerjain project sendiri, ada lagu, ada tulisan, terus aku juga jadi admin juga, aku bantuin usaha orang juga, aku punya usaha sendiri juga, aku ngajar juga, tapi udah ngajar kan ya. Aku melakukan banyak hal itu, tapi intinya tuh apa? Intinya adalah kan kita mendapatkan uang dari rumah gitu ya. Jadi ya semaksimal mungkin jual apa yang kita bisa, kemampuan yang ada di diri kita tuh ya jual-jualin ke orang gitu ya. Kalau memang kita mau mendapatkan itu. Dan dari aku sendiri itu tuh minimal ya. Aku bisa bilang kayak minimal tuh aku mendapatkan 4 juta per bulan itu udah pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya aku mau dapat lebih, aku bisa melakukan yang lebih, itu pasti bisa. Dan itu juga bisa diambil sama kalian ya. Bisa kebayang lah maksudnya dengan kerja dengan klien lokal ya, dengan orang Indonesia. Kalau di luar negeri mah gak usah ngomong sama aku, udah dapat dolaran udah tutup mulut gitu ya, kayak udah enak gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan klien lokal ya seperti ini, jadi ada double job. Ini harus mau, itu harus mau, gak bisa harus mau belajar kayak gitu-gitu. Dan ya saat ini aku harus ngedit video juga gitu kan. Ini untuk video pembelajaran juga, which is akan jadi ibaratnya kayak modal usaha aku juga gitu kan ke depannya. Dan ini ya kewajiban harus segera diberesin. Cuman sayangnya sih handphoneku udah kepenuhan ternyata. Handphone ini gede banget memorinya, tapi udah pakai buat ngevlog hari ini ternyata dia terkena tekanan juga ya. Jadi mungkin aku akan stop aja sih videonya di jam 22.30 ini. Jadi rangkuman kegiatan hari ini adalah yang sebetulnya nggak seharian kalian ikutin aku, tapi dari jam 12 tadi, karena aku pikirnya aku kan perlu make up ya. Terus kayak sekarang udah nggak make up lagi.
Nah, aku tadi pikir tuh kayak aku perlu makeup, jadi aku tanggung gitu kalau misalnya aku makeup dari jam 9, terus kan harus ada sholat zuhur juga kan, jadi kehapus, touch up lagi gitu kan, mager juga lumayan. Kalau misalnya udah dari zuhur ke asar itu kan ada momen mandi, momen bersih-bersih gitu, jadi bisa ya sekalian gitu kan. Nah, jadi tadi udah mulai dari jam 12 siang kalau nggak salah, terus ngikutin aku kerja, ngerjain kerjaan sebagai virtual assistant lokal, terus aku juga ngajar, tadi teman-teman ngeliat sendiri. Jadi ya muter lagi ini omongan sebenarnya mah ya. Intinya adalah kalau misalnya kita mau kerja online itu sama aja kayak kerja biasa, malah lebih susahnya adalah lihat di sini ya, dalam keadaan kurang fit aku juga ngerasa sayang kalau misalnya melepas pekerjaan. Jadi kayak sayang banget gitu ya, maksudnya kita kan juga kerja cuman gini aja gitu ya, jadi kayak sayang kalau kita absen, kalau kita skip gitu kan. Dan jadi ya gini, dalam keadaan kurang fit pun tetap harus kerja. Kita kamar ini dimana mestinya aku merasa nyaman, merasa enak tidur, tapi jadi nggak terlalu nyaman karena di sini aku dijadikan tempat kerja juga sama aku. Dan ya inilah dia perjalanan aku selama hampir 3 tahun, rutinitasnya seperti ini. Beres jam 11 gitu ya udah, dan aku pun masih harus nulis juga gitu. Jadi pengalaman yang sudah aku lakukan itu semuanya tuh awalnya aku nggak ada mentor, nggak ada yang ngajarin, semuanya aku alamin sendiri, dan hasil dari pengalaman itu akhirnya aku kemas menjadi bentuk materi. Dan itulah akhirnya terbentuk tuh namanya Hire Academy, yaitu adalah satu tempat di mana kalian tuh bisa belajar basic virtual assistant. Di sini di aku tidak banyak mengajarkan soal teknis, kayak dikasih tahu kayak sebetulnya materi terbaru sih ada update ya, tapi nggak banyak gitu. Kayak yang orang kan harus mengelola email manajemen, diajarin cara buka email, cara bikin email, nggak kayak gitu, tapi lebih kepada ininya, ngelola dirinya. Karena apa yang aku alamin sendiri juga, yang paling susah dengan menjadi seorang virtual assistant fokus ke lokal itu adalah ketika ya berhadapan dengan diri kita sendiri gitu, kayak capeknya, malesnya, stresnya. Dan aku kan juga berdouble job gitu ya, kayak banyak jobnya juga gitu kan yang aku ambil, karena itu sumber cuannya gitu loh ya, aku hidupnya dari situ gitu kan. Nah, gimana caranya walaupun job kita banyak, kita harus menjual waktu kita sekian jam, kita harus menjual kemampuan kita banyak banget, tapi kita tetap bisa hidup gitu ya, tetap bisa dalam keadaan waras, seger, bisa menikmati gajian dengan senyum gitu kan. Nah, kayak gitu, itulah yang difokuskan di aku. Again, selain itu juga aku percaya banget untuk para pengusaha-pengusaha pasti ada kepikirannya untuk menggunakan teknologi sebagai bantuan. Jadi udah nggak pakai VA, udah pakai AI aja semuanya. Nah itu dia, kita tuh bisa banget tergantikan sama AI, tapi yang nggak bisa tergantikan adalah kualitas servis kita, pelayanan kita terhadap orang, feel kita sebagai orang yang membantu seorang asisten gitu. Itu diajarkan di kelas aku juga. Oke, itu dia. Pas banget 22.30 saat ini. Kalau misalnya kalian mau belajar untuk belajar basic virtual assistant, itu ada beberapa pilihan program pelajaran, mulai dari yang paling ekonomis, itu pun ilmunya sudah tidak main-main, udah dari berdasarkan pengalaman aku, dan aku menerapkan itu kok sampai akhirnya aku dapat pekerjaan di luar negeri pun aku menerapkan yang itu. Tapi kalau misalnya mau lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, bisa ikut yang namanya program Siap Kerja Package. Udah paling lengkap di situ, dan aku juga berikan kalian gratis update materi, entah sampai kapan aku akan kasih itu gratis materi. Terus tapi kalau misalnya pengen yang bener-bener apa ya, kayak interaktif, terus juga langsung ngobrol sama aku juga, bisa pilih yang program private ya, tapi itu terbatas banget, aku nggak yakin masih ada bulan ini atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian kapanpun nonton video ini bisa ditanya aja ke admin, karena aku nggak tahu masih ada atau enggak ya. Kita benar-benar batasin banget itu, soalnya ya bisa dilihat kegiatan aku aja udah kayak gini gitu kan. Jadi kayak aku membatasi banget untuk ada kelas yang private one-on-one via Zoom kayak gitu. I think that's it untuk hari ini. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, follow Instagramku @tiffany_priadi. Ini manusia tuh ngomong tapi matanya tuh udah kayak setengah gitu, dan otaknya udah
kemana-mana sebenarnya gitu ya, tapi kayaknya harus tetap diselesaikan ini. Dan ya di subscribe, di follow Instagramku. Kalau misalnya kalian mau ikut belajar basic virtual assistant ala aku, bisa langsung klik link di deskripsi aja, kayak nanti aku lampirkan. Nanti aku akan infokan, nanti akan diarahkan ke admin ya, bukan ke aku langsung. Nanti dibantuin sama admin untuk memilih program belajar basic virtual assistant yang sesuai dengan budget kamu. That's it for today. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.